Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelmuna NIM 11762 dari HKIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori reformasi dan positifikasi hukum Islam. Nah, reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu reform atau reformation, berasal dari bahasa change, perubahan, improvement, perbaikan, correction, pembetulan, betterment, yaitu peningkatan. Nah, jadi reformasi hukum yaitu suatu perbaikan, perubahan, pembetulan di dalam masyarakat atau suatu keniscayaan. Ada hal penting yang mempengaruhi hukum atau mempengaruhi reformasi hukum. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor internal itu disebabkan oleh dinamika sosial yang mengusung ideologi atau nilai sehingga hukum positif tidak memadai lagi. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor globalisasi. Nah, pada abad 9 dan 10 itu berakhirnya ulama 4 madhab dan Sunni, sehingga berakhirnya ijtihad hukum atau ditutupnya pintu ijtihad hukum yang tidak ada lagi penempatan-penempatan atau pemikiran-pemikiran yang untuk dirubahnya kembali sebagai pedoman di dalamnya. Nah, ada fikih klasik itu yang menjadi pedoman atau landasan kuat sehingga pemikiran-pemikiran atau karya-karyanya seperti Hasanah itu tetap menjadi kuat sampai sekarang. Nah, ada masalah-masalah hukum ya dalam reformasi hukum itu. Yang pertama yaitu pemikiran manhaj ilahi adalah suatu akidah atau syariah, akhlak, mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua yaitu tentang fikrah atau penalaran atau pemikiran yang terus menerus maju sehingga adanya reformasi hukum tersebut. Ada teknik-teknik menurut Abdullah Naim yang dikutip oleh Didi Supriyadi. Yang pertama yaitu hak penguasa atas keputusan pengadilan. Yang kedua yaitu syariah sasya atau interpretasi. Nah, di situ ada teknik-teknik yang menjelaskan tentang reformasi pembaruan tersebut. Nah, di dalam perkembangan zaman ada tugas dua kelompok, yaitu yang pertama sebagai qadhi dan yang kedua sebagai mufti. Nah, yang pertama yaitu qadhi, suatu keputusan di dalam pengadilan yang disebut dengan jurisprudensi, sedangkan mufti yaitu fatwa-fatwa atau yang disebut dengan legal opinion. Nah, dua tersebut perkembangan hukum Islam pada reformasi di Indonesia. Nah, dengan berkembangnya hukum tersebut menjadi landasan yaitu pada tanggal 28 Februari 2006 adanya peraturan atau perubahan tentang undang-undang tadinya nomor 7 tahun 1989 yang dirubah atau diganti atau amandemen atas perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan. Nah, di dalam pengadilan ada suatu wewenang yang bertugas untuk menangani suatu perkaranya, yaitu diatur dalam pasal 49 pada pengadilan tersebut. Nah, ada lagi mengatur tentang kompilasi hukum Islam dan mengatur sebagainya tentang reformasi hukum yang ada di Indonesia tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.